Shalom saudara-saudara semuanya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak atas penyertaan Tuhan yang masih menyertai kami hingga saatnya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mika 5 ayat 1 sampai yang ke-14. Sekali lagi, Mika 5 ayat 1 sampai 14 dengan judul Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Umat Israel sedang berada dalam keadaan tertekan, ancaman musuh, ketidakadilan, dan kepemimpinan yang gagal. Di tengah situasi yang gelap itu, Allah menjanjikan pengharapan melalui Nabi Mika. Mika 15 ayat 1 sampai 14 ini menunjukkan bahwa Allah tetap setia, menghadirkan pemimpin sejati, membawa damai, dan memulihkan umatnya. Nah, di sini saya akan membawakan yaitu tentang janji sang pemimpin dari Bethlehem. Nah, Bethlehem adalah kota kecil dan sederhana. Namun dari sanalah Allah menjanjikan seorang penguasa yang asal-usulnya purbakala. Nubuat ini digenapi dalam kelahiran Kristus yang tertulis dalam Matius 2 ayat 5-6. Nah, pembelajaran dari sini kita mengambil bahwa Allah sering memakai hal yang kecil dan sederhana untuk menggenapi rencananya yang besar. Manusia melihat ukuran, tetapi Allah melihat dari hati dan tujuan kita. Yang kedua itu dari Sang Gembala yang membawa damai sejahtera yang tertulis dalam Mika 5 ayat 4b sampai yang ke-6. Nah, pemimpin ini bukan penguasa yang menindas, melainkan gembala yang memelihara umatnya. Dia berdiri dengan kekuatan Tuhan dan membawa shalom atau damai sejati, bahkan di tengah ancaman musuh. Nah, pembelajaran dari ayat 4b ini sampai 6 ini, kita mengambil bahwa Yesus adalah sumber damai sejati, bukan hanya bebas dari masalah, tetapi damai di tengah masalah. Yang ketiga itu adalah umat Tuhan sebagai alat berkat dan kemenangan yang terdapat pada ayat 7 dan 9. Sisa Israel digambarkan sebagai embun dari Tuhan dan berkat yang memberi hidup dan juga seperti singa atau kekuatan yang tidak dapat ditahan. Tuhan memakai umatnya untuk menjadi saluran berkat dan alat kemenangan. Nah, artinya pembelajaran iman ini, orang percaya dipanggil bukan hanya untuk diberkati, tetapi menjadi berkat dan hidup dalam kemenangan bersama Tuhan. Ayat keempat, yang keempat itu adalah pemulihan melalui penyucian dan ketaatan yang berada di dalam ayat 10 sampai 14 ini. Nah, Tuhan berjanji akan memusnahkan ketergantungan umat pada kekuatan manusia. Kuda, kereta, kota benteng, dan berhala seperti itulah contohnya. Nah, pemulihan sejati terjadi ketika umat meninggalkan dosa dan kembali taat kepada Tuhan. Nah, dari sini pembelajaran yaitu berkat sejati datang ketika kita melepaskan segala hal yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa yang menjadi kesimpulan dari khotbah kita pada hari ini yaitu yang pertama, Allah setia menepati janjinya. Yang kedua itu, Yesus Kristus adalah pemimpin dan gembala sejati. Yang ketiga, damai sejati hanya ada di dalam Dia. Yang keempat, pemulihan terjadi melalui pertobatan dan kekuatan. Nah, marilah kita percaya bahwa kepada Kristus, sang pemimpin dari Bethlehem, hidup dalam damainya dan menjadi alat berkat bagi dunia kita. Sekian dari kesimpulan atau firman Tuhan yang bisa kita dengar pada hari ini. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berkatilah firman-Mu, berikanlah kami itu menjadi bekal kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom.